hukum ke-22. Manfaatkan taktik menyerah, ubah kelemahan menjadi kekuasaan. Saat Anda lebih lemah, jangan pernah berjuang demi kehormatan. Sebaliknya, lebih baik Anda menyerah. Menyerah memberi Anda waktu untuk memulihkan diri. Waktu untuk menyiksa dan mengesalkan penakluk Anda. Waktu untuk menunggu kekuasaannya berkurang. Jangan beri mereka kepuasan dengan berperang dan mengalahkan Anda. Menyerahlah terlebih dahulu. Dengan memberikan pipi yang lain, Anda membuatnya berang dan gelisah. Jadikan penyerahan diri Anda sebagai sarana kekuasaan. Pelanggaran terhadap hukum ini. Pulau Melos memiliki letak yang strategis di tengah Mediterania. Pada zaman kuno, kota Athena mendominasi laut dan daerah pesisir sekeliling Yunani. Tetapi Sparta, yang terletak di Peloponnesus, tadinya menjadi penjajah asli Pulau Melos. Karena itu, selama perang Peloponnesus, bangsa Melia menolak bersekutu dengan bangsa Athena dan tetap setia kepada Sparta. Pada tahun 416 sebelum Masehi, pasukan Athena mengirimkan ekspedisi melawan Melos. Namun demikian, sebelum meluncurkan serangan total, mereka mengirimkan satu delegasi untuk membujuk bangsa Melia untuk menyerah dan menjadi sekutu, alih-alih menderita kehancuran dan kekalahan. Kita sama-sama tahu, tutur para delegasi itu, bahwa standar keadilan tergantung dari kesetaraan kekuasaan untuk memaksa, dan bahwa sesungguhnya pihak yang kuat melakukan tindakan yang sanggup mereka lakukan, dan pihak yang lemah harus menerima apa yang harus mereka terima. Ketika bangsa Melia merespon bahwa teori ini meniadakan gagasan fair play, bangsa Athena berkata bahwa pihak yang berkuasa adalah milik dewa, bukan milik manusia biasa. Pendapat kami tentang para dewa dan pengetahuan kami tentang manusia, sahut seorang anggota delegasi Athena, membimbing kita untuk menarik kesimpulan bahwa merupakan hukum alam yang umum dan penting untuk memerintah kapanpun kita bisa melakukannya. Bangsa Melia tidak mau mengalah. Mereka bersikeras bahwa Sparta akan membela mereka. Bangsa Athena membantah bahwa bangsa Sparta adalah bangsa yang konservatif dan praktis yang tidak akan membantu Melos, karena Melos tidak memiliki apa-apa untuk diberi dan mereka akan rugi besar dengan membantu Melos. Akhirnya, bangsa Melia mulai membicarakan tentang kehormatan dan prinsip. Jangan mau disesatkan oleh perasaan kehormatan palsu, tutur delegasi Athena. Kehormatan seringkali menghancurkan manusia. Ketika mereka menghadapi bahaya yang jelas yang entah bagaimana mempengaruhi harga diri mereka. Tidaklah memalukan jika kalian menyerah kepada kota terbesar di Hellas ketika ia menawarkan persyaratan yang amat masuk akal kepada kalian. Perdebatan itu berakhir. Bangsa Melia membahas persoalan itu sendiri dan memutuskan mempercayai bantuan Sparta, kehendak para dewa, dan kebenaran tujuan mereka. Mereka menolak tawaran bangsa Athena dengan sopan. Beberapa hari kemudian, pasukan Athena menyerang Melos. Bangsa Melia berjuang dengan gagah berani, bahkan tanpa bangsa Sparta yang tidak menyelamatkan mereka. Membutuhkan usaha beberapa kali sebelum pasukan Athena bisa mengelilingi dan mengepung kota utama Melos. Tetapi bangsa Melia akhirnya menyerah. Bangsa Athena tidak membuang-buang waktu. Mereka membunuh semua pria yang sudah cukup umur untuk masuk dinas kemiliteran yang bisa mereka tangkap. Mereka menjual para wanita dan anak-anak bangsa Melia sebagai budak, dan mereka mengisi kembali pulau itu dengan penduduk mereka sendiri di sana. Hanya sedikit bangsa Melia yang bertahan hidup. Interpretasi. Bangsa Athena adalah salah satu bangsa yang paling praktis dalam sejarah, dan mereka melakukan argumentasi paling praktis semampu mereka dengan bangsa Melia. Saat Anda lebih lemah, tidak ada keuntungan yang bisa Anda peroleh dengan berperang, karena perang itu tidak ada gunanya. Tidak ada seorang pun yang akan datang untuk membantu pihak yang lemah. Dengan melakukan tindakan tersebut, Anda hanya akan membahayakan diri mereka sendiri. Pihak yang lemah sendirian dan harus tunduk. Berperang tidak memberi Anda keuntungan apa-apa selain menjadi martir. Dan dalam prosesnya banyak orang yang tidak mempercayai tujuan Anda akan mati. Kelemahan bukanlah dosa, dan bahkan bisa menjadi kekuatan jika Anda mempelajari cara memainkannya dengan benar.
Andai bangsa Melia menyerah sejak awal, mereka pasti bisa menyabot bangsa Athena dengan cara halus, atau mungkin bisa memperoleh apa yang bisa mereka dapatkan dari persekutuan itu dan kemudian menghentikan persekutuan itu saat bangsa Athena sendiri menjadi lemah, sebagaimana yang sesungguhnya terjadi beberapa tahun kemudian. Keberuntungan selalu berubah, dan pihak yang kuat pun sering hancur, menyerah menyembunyikan kekuasaan besar. Dengan meninabobokan musuh hingga mereka berpuas diri, tindakan itu memberi Anda waktu untuk menutup kerugian, waktu untuk menghancurkan musuh, waktu untuk membalas dendam. Jangan pernah korbankan waktu itu dengan ganti kehormatan dalam suatu perang yang tidak bisa Anda menangkan. Orang-orang yang lemah tidak pernah menyerah saat mereka seharusnya menyerah. Kardinal de Retz, 1613 sampai 1679. Ketaatan kepada hukum ini. Pada suatu ketika pada tahun 1920-an, penulis Jerman Bertolt Brecht menjadi penganut ajaran komunis. Sejak saat itu, semua drama, esai, dan puisinya melambangkan semangat revolusi. Dan pada dasarnya, ia mencoba menulis pernyataan-pernyataan ideologinya sejelas mungkin. Ketika Hitler berkuasa di Jerman, Brecht dan rekan-rekan kerjanya di golongan komunis menjadi orang-orang yang terancam. Ia memiliki banyak teman di Amerika Serikat, orang-orang Amerika yang bersimpati dengan keyakinannya dan juga sesama kaum intelek Jerman yang kabur dari Hitler. Pada tahun 1941, Brecht berimigrasi ke Amerika Serikat dan memilih menetap di Los Angeles, di mana ia berharap bisa mencari nafkah dalam bisnis perfilman. Selama beberapa tahun berikutnya, Brecht menulis skenario dengan pandangan anti-kapitalis yang mencolok. Ia kurang sukses di Hollywood. Jadi pada tahun 1947 setelah perang berakhir, ia memutuskan kembali ke Eropa. Namun demikian, pada tahun yang sama, Kongres Amerika Serikat, House Un-American Activities Committee, memulai menyelidiki infiltrasi komunis ke Hollywood. Mereka mulai mengumpulkan informasi tentang Brecht yang telah dengan amat terang-terangan mendukung teori Marx. Jadi pada tanggal 19 September 1947, sebulan sebelum ia berencana meninggalkan Amerika Serikat, ia menerima surat panggilan untuk menghadap komite itu. Selain Brecht, sejumlah penulis, produser, dan sutradara lain juga dipanggil untuk datang ke hadapan komite, dan kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Hollywood 19. Sebelum berangkat ke Washington, Hollywood 19 bertemu untuk memutuskan rencana tindakan mereka. Pendekatan mereka adalah konfrontasi langsung. Alih-alih menjawab berbagai pernyataan tentang keanggotaan mereka atau penyangkalan mereka tentang keanggotaan mereka dalam Partai Komunis, mereka akan membacakan pernyataan-pernyataan yang sudah dipersiapkan, yang akan menantang otoritas komite dan menjelaskan bahwa aktivitas-aktivitas komite tersebut tidak konstitusional. Bahkan jika strategi ini menyebabkan mereka dipenjara, mereka akan tetap menerima publisitas atas tujuan yang mereka junjung. Brecht tidak setuju. Ia bertanya apa gunanya berperan sebagai martir dan mendapat sedikit simpati dari publik jika dalam prosesnya mereka kehilangan kemampuan untuk menggelar pertunjukan drama mereka dan menjual skenario mereka selama bertahun-tahun mendatang. Brecht merasa yakin bahwa mereka semua lebih cerdas dari anggota komite tersebut. Mengapa mereka harus merendahkan diri serendah lawan mereka dengan berdebat dengan mereka? Mengapa tidak mengakali komite itu dengan berpura-pura menyerah, padahal diam-diam mereka mencemooh? Hollywood 19 mendengarkan kata-kata Brecht dengan sopan, tetapi memutuskan untuk tetap bertahan kepada rencana mereka dan membiarkan Brecht bertindak sesukanya. Komite itu akhirnya memanggil Brecht pada tanggal 30 Oktober. Mereka mengharapkan ia melakukan apa yang telah dilakukan anggota Hollywood 19 lain yang sudah bersaksi sebelumnya. Berdebat, menolak menjawab pertanyaan, menentang hak komite untuk menggelar sidang dengar pendapat itu, bahkan meneriakkan dan melontarkan hinaan. Namun demikian, mereka terkejut ketika Brecht bersikap amat menyenangkan. Ia memakai setelan, sesuatu yang jarang ia lakukan. Mengisap cerutu, ia mendengar bahwa ketua komite adalah penggemar berat cerutu. Menjawab semua pertanyaan mereka dengan sopan dan secara umum tunduk kepada wewenang mereka. Berbeda dengan para saksi lain, Brecht menjawab pertanyaan tentang apakah ia anggota Partai Komunis. Ia berkata bahwa ia bukan anggota Partai Komunis, yang kebetulan merupakan kebenaran. Seorang anggota komite bertanya kepadanya,
Benarkah bahwa kau telah menulis sejumlah drama revolusioner? Brecht memang telah menulis banyak drama dengan pesan komunisme yang terang-terangan, tetapi ia menjawab, aku memang telah menulis sejumlah puisi, lagu, dan drama yang mendukung perjuangan Hitler. Dan tentu saja karena itu mereka bisa dianggap revolusioner, karena tentu saja aku mendukung penggulingan pemerintahan tersebut. Pernyataan itu tidak ditentang. Bahasa Inggris Brecht lebih dari sekedar memadai, tetapi ia menggunakan seorang penerjemah sepanjang pemberian kesaksiannya, suatu taktik yang mengizinkannya memainkan permainan halus dengan bahasa. Ketika para anggota komite mendapati kecenderungan ide-ide komunisme terkandung dalam puisi-puisinya dalam edisi bahasa Inggris, ia mengulangi baris-baris itu dalam bahasa Jerman bagi si penerjemah, yang kemudian menerjemahkannya kembali. Dan entah bagaimana baris-baris yang sudah diterjemahkan itu terdengar tidak berbahaya. Pada suatu ketika, seorang anggota komite membacakan puisi revolusioner Brecht dengan lantang dalam bahasa Inggris dan bertanya kepadanya apakah ia telah menulisnya. Tidak, jawabnya. Aku menulis sebuah puisi Jerman yang sangat berbeda dengan puisi itu. Jawaban si penulis yang berbelit-belit membingungkan para anggota komite, tetapi kesopanannya dan caranya menyerah kepada wewenang mereka membuat mereka mustahil bersikap marah kepadanya. Setelah hanya 1 jam ditanyai, para anggota komite itu sudah merasa puas. Terima kasih banyak, ujar ketua komite itu. Kau adalah teladan yang baik bagi para saksi lain. Mereka bukan hanya membebaskannya, melainkan juga menawarkan bantuan kepadanya jika ia mendapat masalah dengan pejabat imigrasi yang mungkin menahannya karena alasan mereka sendiri. Keesokan harinya, Brecht meninggalkan Amerika Serikat dan tidak pernah kembali lagi. Interpretasi. Pendekatan Hollywood 19 dengan cara konfrontasi langsung membuat mereka berhasil meraih banyak simpati. Jadi, bertahun-tahun kemudian mereka memperoleh semacam pemulihan nama baik berdasarkan pendapat publik. Tetapi, nama mereka juga ditulis dalam daftar hitam dan mereka kehilangan tahun-tahun masa kerja yang berharga dan menguntungkan. Di lain pihak, Brecht mengungkapkan perasaan jijiknya kepada komite itu dengan cara lebih tidak langsung. Ia tidak mengubah keyakinannya atau membahayakan nilai-nilainya. Sebaliknya, selama kesaksian singkatnya, ia mendapat keuntungan dengan berpura-pura menyerah. Padahal, selama itu ia berputar-putar dan membuat komite itu kebingungan dengan memberi respon yang samar-samar. Dusta terang-terangan yang tidak ditentang karena dusta itu dibungkus dengan teka-teki dan permainan kata. Pada akhirnya, ia mempertahankan kebebasannya untuk melanjutkan penyebaran tulisannya yang revolusioner, tidak dipenjara atau dikurung di Amerika Serikat. Bahkan, selagi ia diam-diam mengejek komite dan otoritas mereka dengan menunjukkan kepatuhan palsu kepada mereka. Ingatlah hal ini, orang lain yang mencoba memamerkan wewenang mereka mudah ditipu dengan taktik penyerahan diri. Tanda-tanda penyerahan diri yang Anda tunjukkan secara eksternal membuat mereka merasa penting. Setelah puas, karena Anda menghormati mereka menjadi sasaran yang lebih empuk untuk diserang sebagai balasan di kemudian hari, atau diolok-olok secara tidak langsung, seperti yang dilakukan oleh Brecht. Saat menaksir kekuasaan Anda seiring berlalunya waktu, jangan pernah korbankan kemampuan menentukan siasat jangka panjang demi memperoleh kemenangan ala martir yang berumur pendek. Ketika Lord yang hebat lewat, si petani yang bijak membungkuk serendah-rendahnya dan diam-diam kentut. Peribahasa Ethiopia. Kunci kekuasaan. Yang membuat kita mendapat masalah di dunia kekuasaan seringkali merupakan reaksi kita yang berlebihan terhadap langkah musuh dan saingan kita. Reaksi berlebihan itu menciptakan banyak masalah yang pasti bisa kita hindari andai kita bersikap lebih bijak. Reaksi berlebihan ini juga memiliki dampak memantul yang tak kunjung berakhir, karena musuh juga pasti nanti bereaksi berlebihan sama seperti reaksi bangsa Athena kepada bangsa Melia. Bereaksi, menyambut serangan dengan sejenis serangan lain senantiasa merupakan naluri pertama kita. Tetapi kali berikutnya seseorang mendorong Anda dan Anda mendapati diri Anda mulai bereaksi, lakukan tindakan ini. Jangan melawan atau menyerang balik, tetapi menyerahlah. Berikan pipi Anda yang lain dan membungkuklah.
Anda pasti mendapati bahwa seringkali tindakan ini menetralkan sikap mereka. Mereka mengharapkan, bahkan menginginkan Anda bereaksi kasar. Jadi mereka pun merasa bingung karena Anda tidak melawan. Dengan menyerah, sesungguhnya Anda mengendalikan situasi tersebut karena penyerahan diri Anda adalah bagian dari satu rencana yang lebih besar untuk meninabobokan mereka agar mereka yakin bahwa mereka telah mengalahkan Anda. Inilah intisari taktik penyerahan diri. Di dalam batin, Anda tetap teguh, tetapi di luar Anda terlihat menyerah. Karena tidak ada alasan bagi lawan Anda untuk marah, mereka seringkali malah akan merasa bingung, dan mereka tidak mungkin bereaksi lebih kasar lagi, karena tindakan itu akan menuntut reaksi dari Anda. Sebaliknya, Anda memiliki waktu dan ruang untuk merencanakan langkah-langkah balasan yang akan menjatuhkan Anda. Dalam peperangan antara pihak yang cerdas dan pihak yang brutal dan agresif, taktik menyerah adalah senjata terbaik. Taktik ini memang membutuhkan kendali diri. Orang-orang yang benar-benar menyerah membuang kebebasan mereka dan mungkin dihancurkan oleh perasaan malu akibat kekalahan mereka. Anda harus ingat bahwa Anda hanya berpura-pura menyerah, seperti hewan yang berpura-pura mati untuk menyelamatkan dirinya. Kita telah menyaksikan bahwa mungkin lebih baik menyerah alih-alih berperang saat menghadapi lawan yang lebih kuat dan menghadapi kemungkinan kekalahan yang pasti. Seringkali juga lebih baik untuk menyerah alih-alih kabur. Kabur mungkin menyelamatkan Anda untuk sementara waktu, tetapi si penyerang akhirnya pasti mengejar Anda. Jika Anda malah menyerah, Anda memiliki peluang untuk meliliti musuh Anda dan menyerang dengan taring Anda dari jarak dekat. Pada tahun 473 sebelum Masehi di Cina kuno, Raja Goujian dari Yu menderita kekalahan besar dari penguasa Wu dalam perang Fujiao. Goujian ingin kabur, tetapi ia memiliki seorang penasihat yang menyuruhnya menyerah dan menempatkan dirinya sebagai pelayan penguasa Wu. Karena dari posisi itu, ia bisa mempelajari pria itu dan merencanakan pembalasan dendamnya. Setelah memutuskan menuruti nasihat ini, Goujian memberikan semua kekayaannya kepada penguasa itu dan pergi bekerja di istal penakluknya sebagai pelayan terendah. Selama 3 tahun, ia merendahkan dirinya di hadapan si penguasa, yang kemudian setelah akhirnya puas akan kesetiaan Goujian, mengizinkannya pulang ke rumah. Namun demikian, di dalam hatinya, Goujian telah menghabiskan 3 tahun untuk mengumpulkan informasi dan merencanakan balas dendam. Ketika suatu bencana kekeringan yang parah melanda Wu dan kerajaan itu diperlemah oleh pergolakan di dalam negeri itu, Goujian mengumpulkan pasukan, menyerang, dan menang dengan mudah. Inilah kekuasaan di balik penyerahan diri. Tindakan ini memberi Anda waktu dan fleksibilitas untuk merencanakan serangan balasan yang meluluh lantakan. Andai Goujian melarikan diri, ia pasti kehilangan peluang ini. Ketika pedagang asing mulai mengancam kebebasan Jepang pada pertengahan abad 19, pihak Jepang memperdebatkan cara mengalahkan orang-orang asing itu. Seorang menteri, Hotta Masayoshi, menulis sebuah memorandum pada tahun 1857 yang mempengaruhi kebijakan Jepang selama bertahun-tahun mendatang. Karena itu, aku merasa yakin bahwa kebijakan kita sebaiknya menjalin persekutuan yang bersahabat, mengirimkan kapal-kapal ke negara-negara asing di mana-mana dan melakukan perdagangan, meniru orang-orang asing di mana mereka berada dalam keadaan terbaik. Jadi kita bisa memperbaiki kekurangan kita sendiri, memelihara kekuatan bangsa kita, dan memperlengkapi persenjataan kita dan dengan lambat laun membuat orang-orang asing itu terpengaruh. Sehingga pada akhirnya semua negara di dunia ini mengenal bakat perdamaian yang sempurna dan hegemoni kita diakui di seluruh pelosok globe. Inilah penerapan brilian hukum ini. Inilah taktik penyerahan diri untuk mengakses musuh Anda. Pelajarilah cara-caranya. Dekati dia dengan perlahan-lahan. Setujui adat istiadatnya secara terang-terangan. Tetapi di dalam hati, pertahankan budaya Anda sendiri. Pada akhirnya nanti, Anda pasti menjadi pemenang karena selagi ia menganggap Anda lemah dan inferior dan tidak melakukan tindakan pencegahan apapun saat menghadapi Anda memanfaatkan waktu itu untuk mengejarnya dan menjadi lebih hebat darinya. Bentuk serangan yang halus dan menusuk ini seringkali merupakan bentuk serangan terbaik karena sang musuh tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan alasan untuk bereaksi atau mempersiapkan diri atau melawan. Dan andai Jepang melawan pengaruh Barat dengan jalan kekerasan, mungkin mereka menderita serangan yang meluluh lantakan,
yang pasti mengubah budayanya secara permanen. Penyerahan diri juga bisa menjadi cara mengolok-olok musuh Anda, mengubah kekuasaan Anda agar merugikan mereka, sebagaimana yang terjadi kepada Brecht. Novel Milan Kundera yang berjudul The Joke yang dilandaskan pada pengalaman si penulis di kamp kerja paksa di Cekoslovakia mengisahkan cara para penjaga penjara yang mengorganisasikan lari estafet antara penjaga dan tawanan. Bagi para penjaga penjara, inilah peluang untuk memamerkan superioritas fisik mereka. Para tahanan tahu bahwa mereka diharapkan kalah, jadi mereka sengaja memenuhi keinginan para penjaga itu, menunjukkan gerakan berlebihan selagi mereka hampir tidak bergerak, berlari beberapa meter dan ambruk tertatih-tatih, berlari dengan amat pelan selagi para penjaga berlari dengan kecepatan penuh. Dengan mengikuti lomba lari itu dan kalah, mereka telah mematuhi keinginan para penjaga, tetapi kepatuhan mereka yang berlebihan telah mengolok-olok peristiwa itu hingga malah merusaknya. Kepatuhan yang berlebihan, penyerahan diri, adalah cara untuk menunjukkan superioritas dengan cara terbalik. Perlawanan pasti membuat para tahanan mengalami siklus kekerasan dan merendahkan mereka hingga taraf para penjaga itu. Namun demikian, patuh secara berlebihan kepada para penjaga membuat mereka tampak konyol. Namun, mereka tidak bisa menghukum para tawanan itu, karena mereka hanya melakukan apa yang diminta. Kekuasaan selalu berubah karena permintaan itu pada dasarnya tidak pernah tetap, dan sebagai arena peperangan konstan, orang-orang yang berkuasa hampir selalu mendapati diri mereka pada akhirnya jatuh. Jika Anda mendapati diri Anda diperlemah untuk sementara waktu, taktik penyerahan diri sempurna untuk membangkitkan diri Anda lagi, taktik itu menyamarkan ambisi Anda. Taktik itu mengajari Anda kesabaran dan kendali diri, keahlian utama dalam permainan ini. Dan taktik ini menempatkan Anda pada posisi terbaik yang mungkin ada untuk memanfaatkan kemunduran mendadak penindas Anda. Jika Anda kabur atau balas melawan, pada akhirnya Anda tidak bisa menang. Jika Anda menyerah, Anda pasti hampir selalu muncul sebagai pemenang. Sebatang pohon ek. Pohon ek yang melawan angin kehilangan dahannya satu persatu, dan tanpa ada apapun yang tersisa untuk melindunginya, batang pohon itu akhirnya patah. Pohon ek yang menunduk hidup lebih lama, batangnya semakin lebar, akarnya tumbuh semakin dalam dan lebih liat. Otoritas. Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, jangan membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, kalau orang menampar pipi kananmu, biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga. Dan jika orang mengadukan kamu kepada hakim dan menuntut bajumu, berikanlah kepadanya jubahmu juga. Kalau seorang penguasa memaksa kalian memikul barangnya sejauh 1 kilometer, pikulah sejauh 2 kilometer. Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 38-41. Pembalikan hukum. Inti menyerah adalah menyelamatkan nyawa Anda untuk hari esok, ketika Anda bisa menegaskan kembali kekuasaan Anda. Seseorang menyerah untuk menghindari menjadi martir. Tetapi ada kalanya musuh Anda tidak mau menyerah, dan menjadi martir sepertinya merupakan satu-satunya jalan keluar. Terlebih lagi jika Anda bersedia mati, orang lain mungkin memperoleh kekuasaan dan inspirasi dari teladan Anda. Namun demikian, menjadi martir, kebalikan dari menyerah, adalah taktik yang berantakan dan tidak pasti, dan sama kejamnya dengan agresi yang diperanginya. Bagi setiap martir terkenal, ada ribuan martir lain yang tidak mengilhami agama atau pemberontakan apapun. Jadi, jika menjadi martir kadang memang memberikan kekuasaan tertentu, maka hal itu terjadi tanpa bisa diprediksi. Yang lebih penting lagi, Anda tidak akan bisa menikmati kekuasaan itu karena Anda sudah mati. Dan terakhir, ada sesuatu yang egois dan arogan tentang para martir, seolah mereka merasa bahwa para pengikut mereka lebih tidak penting daripada kejayaan mereka sendiri. Ketika kekuasaan meninggalkan Anda, lebih baik Anda mengabaikan pembalikan hukum ini. Jangan pikirkan peluang untuk menjadi martir. Pada akhirnya nanti, kekuasaan itu akan menjadi milik Anda. Dan sebaiknya Anda tetap hidup untuk menyaksikannya. Nah, sampailah kita di akhir hukum ke-22. Manfaatkan taktik menyerah, ubah kelemahan menjadi kekuasaan. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Jika suka dengan audiobook ini, jangan lupa beli e-book atau buku fisik originalnya. Saya Justin, selamat malam, pagi, siang, atau sore.